Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu. Sehat, Ibu. Ibu minta cross check ya, apakah suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa sehat selalu, dijauhkan dari segala penyakit apapun itu, amin. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrokarbon anak-anak. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah memasak ataupun melihat Ibu sedang memasak? Pernah, Ibu. Baik. Ternyata nih anak-anak, kegiatan memasak itu merupakan suatu kegiatan, salah satu kegiatan di mana memanfaatkan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa demikian? Kita akan pelajari alasannya pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan pembahasan lebih jauh, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Baik, Ibu izin untuk share screen ya anak-anak. Nanti mohon dikonfirmasi apakah sudah masuk ataukah saya ada kendala. Mohon dikonfirmasi ya anak-anak. Apakah PowerPoint Ibu sudah tertampil anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, siap. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Ibu ingin mengawali dengan bertanya, pada zaman modern ini, kita biasanya memasak itu menggunakan bahan bakar apa ya? Gas LPG, Bu. Iya, betul sekali. Ini sudah zaman modern, biasanya kita menggunakan gas LPG. Mungkin pada zaman dulu mengalami reformasi ya, kita pernah menggunakan kayu bakar, kemudian ada kompor dengan minyak, dan sekarang menggunakan LPG. Sip, betul sekali. Nah, ternyata anak-anak LPG yang bisa kita gunakan, ternyata kalau kita searching di internet, dikatakan bahwa sebuah gas LPG ini memiliki kandungan utama yaitu propana dan juga butana, di mana kedua senyawa ini merupakan senyawa hidrokarbon. Nah, sebelumnya apakah anak-anak sudah tahu apa rumus kimia dari senyawa propana ataupun butana? Apakah ada yang tahu? Belum tahu, Ibu. Oke, baik. Mbak Riza belum tahu ya. Mungkin yang lain ada yang sudah pernah mencari di internet ataupun pernah belajar sebelumnya? Saya, Ibu. Baik, silahkan Mbak Rianti. Kalau menurut pencarian saya di internet barusan ya, Bu, propana itu rumus kimianya C3H8 dan butana C4H10 ya, Bu. Ya, betul sekali Mbak Rianti. Jadi untuk propana itu merupakan senyawa hidrokarbon ya. Dia memiliki rumus kimia C3H8, kemudian untuk butana memiliki rumus kimia C4H10. Nah, berdasarkan rumus kimia yang terdapat dalam senyawa propana maupun butana, itu kita dapat menyimpulkan definisi dari senyawa hidrokarbon. Oke, baik, kita lanjut slide berikutnya. Mengenai apa itu hidrokarbon? Mungkin Ibu beri kalimat bantuan. Nah, hidrokarbon itu merupakan suatu senyawa yang terdiri dari komponen penyusun utama berupa unsur apa dan apa, berdasarkan dari apa yang telah kita pelajari di gas LPG tadi. Yang propana ada C3H8, kemudian butana ada C4H10. Nah, berdasarkan rumus kimia propana dan butana tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu senyawa hidrokarbon itu terdiri atas komponen utama berupa unsur karbon dan juga unsur oksigen. Apakah benar, anak-anak? Kurang benar, Ibu, karena harusnya hidrogen dan karbon ya nggak?
Ya, betul sekali. Alhamdulillah, walaupun sudah agak siang ya, ini masih fokus ya anak-anak semua. Terima kasih Mbak Haji sudah dikoreksi ya. Mari kita lanjutkan. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini, pembahasan mengenai senyawa hidrokarbon yang terbagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu struktur atom karbon, kemudian ada penggolongan atom karbon, kemudian ada sifat atom karbon. Di mana pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai struktur atom karbon dengan materi kekasan atom karbon. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang jenis atom karbon. Seperti itu untuk tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita lanjutkan berbicara mengenai struktur atom karbon. Yang pertama adalah kekasan atom karbon. Kekasan atom karbon yang pertama yaitu atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen, di mana hal ini dapat dilihat berdasarkan konfigurasi dari atom karbon tersebut. Nah, konfigurasi atom karbon seperti pada layar Ibu ya, anak-anak, di mana atom karbon memiliki nomor atom 6 yang jika dikonfigurasikan menghasilkan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, anak-anak Ibu ingin bertanya, jika ada konfigurasi seperti pada gambar tersebut, elektron valensi dari atom karbon sebanyak berapa ya elektron valensi atom C? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mas Seto menjawab 2 elektron valensi ya. Mungkin adakah pendapat lain atau semuanya setuju dengan pendapat Mas Seto? Kalau menurut saya ada 4, Ibu. Baik, Mbak Rianti menjawab ada 4. Kira-kira alasannya kenapa Mbak Rianti? Karena itu kan konfigurasinya kulit luarnya itu ada 2s2 dan 2p2. Nah, karena elektron valensi itu di kulit terluar, jadinya ditambah ya Ibu. Ada 2 elektron ditambah 2 elektron. Menurut saya begitu, Bu. Baik, wah betul sekali ini jawaban dari Mbak Afi. Begitu ya, Mas Seto dan juga anak-anak. Jadi untuk elektron valensi yang terdapat dalam atom C itu menghasilkan 4 elektron valensi, berjumlah 4 elektron valensinya. Nah, oleh karena elektron valensinya itu berjumlah 4, maka atom C ini dapat memiliki kemampuan untuk berikatan secara kovalen dengan 4 atom ataupun gugus atom yang sejenis maupun tidak maupun berbeda jenis yang mengakibatkan kekasan atom C. Sehingga 4 atom ataupun gugus atom yang tersebar pada keempat ikatannya tersebut mengakibatkan atom C ini dapat memiliki rantai yang sangat panjang. Begitu anak-anak mengenai pembahasan kekasan atom karbon yang pertama, yaitu membentuk 4 ikatan kovalen. Mungkin apakah dapat dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Baik, bisa ya, belum ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan pada kekasan atom karbon yang kedua, di mana atom karbon dapat membentuk ikatan jenuh maupun tidak jenuh. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh? Belum tahu juga, Bu. Baik, belum tahu ya. Mungkin kita analogikan saja. Gampangannya begini anak-anak. Jika kita sendiri atau tunggal begitu ya, atau bisa dibilang kita itu jomblo. Nah, biasanya kita merasa kesepian, ya atau iya? Iya. Baik. Sepertinya anak-anak ini sebagian besar sering merasa kesepian ya. Nah, mungkin karena sepi, nggak ada yang ngajak main, kemudian nggak ada yang ngechat juga begitu ya. Kita sering merasa jenuh. Betul atau betul? Betul. Nah, begitu pula apa yang dirasakan dengan atom C ya. Ketika dia hanya berikatan tunggal, dia itu merasa jenuh. Jadi, ketika atom C berikatan tunggal, dia termasuk ikatannya adalah ikatan jenuh. Sebaliknya, jika atom C berikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3,
kan dia nggak jomblo nih, dia ada pasangan ikatannya begitu. Jadi dia tidak kesepian dan bisa dikatakan dia itu tidak jenuh. Nah, seperti kita bisa lihat di gambar, bahwa di gambar paling kiri ini, dia atom C-nya itu memiliki 4 ikatan, itu tunggal semua. Makanya dia disebut dengan ikatan jenuh. Kemudian kalau di gambar yang nomor 2, itu dia punya 2 ikatan tunggal, kemudian ada 1 ikatan rangkap 2. Kemudian yang ketiga mempunyai 2 ikatan rangkap 2, kemudian yang keempat dia memiliki 1 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap 3. Jadi dalam satu atom C ini dia bisa berikatan jenuh maupun tidak jenuh. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terlebih dahulu, anak-anak? Baik, belum ya. Marilah kita lanjutkan. Nah, mungkin Ibu sedikit memberi tambahan bahwa dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa kita perlu memperhatikan bahwa pada setiap gambar tersebut jumlah atom karbonnya itu tetap sama. Jumlah ikatan atom karbonnya itu tetap sama, yaitu sebanyak 4 ikatan ya anak-anak. Nah, karena apa ya? Kenapa semuanya 4 ikatan? Mungkin ada yang masih ingat pembahasan kita pertama tadi? Ada yang ingin berpendapat? Itu mungkin Bu, karena tadi kan elektron valensinya ada 4 ya. Ya, betul sekali Mbak Hajidah. Terima kasih sudah membantu untuk menjawab. Nah, betul sekali jawaban dari Mbak Hajidah. Nah, saya sangat mengapresiasi ya bagi anak-anak yang aktif dalam pembelajaran ini, karena keaktifan kalian juga dapat menjadi nilai plus dalam penilaian Ibu nanti. Baik, betul sekali jawaban dari Mbak Hajidah tadi, kenapa dalam keempat gambar ini, walaupun dia ada ikatan tunggal, ikatan rangkap, rangkap 2, rangkap 3, itu tetap jumlah ikatan yang bisa menempel pada C itu hanya 4, karena dia hanya memiliki 4 elektron valensi, yaitu dapat mengikat 4 atom C atau gugus yang lainnya. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kekasan atom karbon yang ketiga. Kekasan atom karbon yang ketiga kita berbicara mengenai atom karbon dapat membentuk rantai karbon terbuka ataupun tertutup. Nah, kita bisa lihat seperti pada gambar ya. Nah, rantai atom karbon terbuka ini nama lainnya adalah rantai alifatik. Nah, pada gambar nomor 1 dan nomor 2 dapat dilihat bahwa rantai alifatik ini juga dapat membentuk suatu rantai berbentuk lurus dan juga bercabang. Nah, pada gambar nomor 1 ini rantainya itu lurus, dia tidak bercabang-cabang, dia membentuk rantai alifatik yang lurus. Kemudian yang gambar nomor 2, dia itu merupakan rantai alifatik yang bercabang. Ada satu rantai utamanya, kemudian dia bercabang-cabang. Kemudian pada gambar nomor 3, rantainya itu berbentuk siklis, yaitu tertutup. Dia bentuknya melingkar sehingga tidak ada ujungnya. Baik, saya tawarkan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Baiklah. Sepertinya mudah ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mudah untuk dipahami pula. Nah, baiklah, jika sudah tidak terdapat pertanyaan, adakah yang bersedia untuk menyimpulkan terkait pembahasan kita pada pagi hari ini? Saya, Bu, ingin mencoba. Baik, Mbak Hajidah ya. Silakan Mbak Hajidah. Oke. Jadi pada pembahasan hari ini, kami mempelajari tentang senyawa hidrokarbon, khususnya pada kekasan atom karbon, yaitu yang pertama, atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen karena memiliki 4 elektron valensi. Kemudian, atom karbon juga dapat membentuk ikatan jenuh dan tidak jenuh. Nah, kekasan yang terakhir dari atom karbon yaitu dapat membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Begitu, Ibu. Kurang. Baik, betul sekali kesimpulan dari Mbak Hajidah. Kemudian untuk merefleksikan pengetahuan anak-anak dalam menjalani pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan sudah menyediakan 2 buah soal latihan, yaitu mungkin saya screen terlebih dahulu. Nanti akan Ibu share pada Google Classroom untuk kita bahas.
pada pertemuan depan. Nah, ini ya anak-anak untuk 2 buah soal. Soal akan saya kirim melalui Google Classroom ya anak-anak. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa penutup. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Baik, cukup sekian dari Ibu. Sampai jumpa minggu depan dan selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.